Imam Mahdi datang bukan karena kita perlu atau tak perlu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi zaman adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Kemudian keluarnya Dajjal. Dajjal adalah fitnah terbesar, kata Nabi. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya Ad-Dajjal. Ada fitnah yang lebih besar. Apa fitnah yang lebih besar daripada Dajjal? Orang alim, munafik, pandai bercakap tapi tipu orang. Ulama su. Itu kata Nabi, kata Sayyidina Umar, lebih dahsyat daripada Dajjal. Dajjal kita tahu, tapi ulama su mungkin pakainya orang alim, pakai dalam Quran, pakai dalam hadis, tapi kadzab, pendusta. Dajjal pendusta juga. Faham tom? Di akhir zaman akan banyak orang-orang yang sedemikian. Yang ketiga, munculnya Nabi Isa, sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj, golongan, ada mengatakan daripada manusia, ada mengatakan bukan daripada manusia, yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Tidak meninggalkan yang basah dan yang kering kecuali dimakan. Danau sungai Tabariyah yang dipenuhi dengan air akan diminum air itu sampai kering. Tak tahu macam mana dia orang minum itu, maksudnya jumlahnya terlalu banyak dan tidak ada siapa boleh melawan. Waktu itu zamannya Nabi Isa alaihissalam, sehingga Nabi Isa bawa orang-orang kaum muslimin untuk pergi lari, karena memang setelah kezaliman akan muncul keadilan. Setelah keadilan akan berlaku lagi surut orang-orang sedikit demi sedikit, akan meninggal dunia, akan muncul Ya'juj dan Ma'juj, akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Sungai air Tabariyah akan jadi kering, semua makanan akan tumbuh-tumbuhan dimakan habis, sehingga tak boleh dilawan dengan senjata. Apa nak melawan dengan mereka? Satu kekuatan yang luar biasa, jumlah yang luar biasa, sehingga kaum muslimin dibawa oleh Nabi Isa ke atas gunung dan Nabi Isa berdoa kepada Allah. Allah hantarkan tenteranya kepada Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka mati semuanya, dan bumi ini dipenuhi dengan Ya'juj dan Ma'juj sehingga menjadi busuk. Macam mana dulu Holako tinggalkan Irak. Tahu Holako? Holako ini yang memimpin kerajaan Mongolia dulu, yang meruntuhkan kerajaan Abbasiyah. Hampir 2 juta orang dibunuh di Irak, sehingga Irak, waktu itu dipenuhi dengan bangkai-bangkai yang membusuk daripada bangkai manusia. Dia pun tak boleh duduk kat situ, akhirnya tinggalkan kota itu, dipenuhi dengan mayat-mayat yang sudah berbau busuk. Kerajaan terakhir yang runtuh daripada kerajaan Abbasiyah. Paham tom? Library dihancurkan, buku-buku dicampakkan ke sungai, sehingga sungai itu berubah warna menjadi warna biru daripada tinta-tinta tulisan kaum muslimin waktu itu, khazanah kaum muslimin. Kerajaan Abbasiyah waktu itu menyimpan harta banyak sekali. Pemimpin Abbasiyah sebelum dibunuh ditanya dulu, mana kekayaannya? Mas, ditunjuk, dapat. Dibunuh rajanya. Harta yang disimpan sekian lama, dalam beberapa hari saja diambil semuanya oleh Holako, bawa. Tak ada sesiapa yang memanfaatkan, semuanya mati, kerajaannya mati, semuanya jadi mayat bergelimpangan waktu itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekejaman manusia lebih dahsyat daripada binatang. Paham tu? Ya'juj dan Ma'juj macam tu, hantam semua. Sampai ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hantarkan hujan dahsyat dan dibawa bangkai mereka ke laut, dan pada waktu itu Allah hantarkan mula kembali subur tanaman. Allah hantarkan angin yang mematikan semua orang yang beriman. Semua orang beriman akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga masa itu Quran akan akan diambil oleh Allah. Tak ada orang yang
Membuka Quran, buka, dulu ada tulisan, ternyata tulisannya tak ada. Orang baca Quran, macam dulu begini ayatnya, hilang daripada ingatan. Faham dong? Tidak akan berlaku hari kiamat kecuali tidak ada di atas muka bumi yang menyebut nama Allah. Dan mereka yang hidup pada waktu itu adalah syirarun nas, kata Nabi, orang yang paling teruk. Semoga Allah lindungi kita daripada hidup pada waktu itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah.